Ya, sebelum kita lanjut materi pada hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia nyanyi. Nah, bangun semua. Siapa yang mau jadi? Dari sini lagi. Nggak apa nih? Sini aja dulu. Indonesia tanah air. Indonesia Raya. Yuk berdua lah. Ada satu aja, kamu ini. Oh. 1, 2, 3. Indonesia tanah air. Tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan dulu. Ini sebelum kita belajar, kita kan punya kesepakatan kelas. Nah, kita bersama-sama supaya tahu di dalam kesepakatan ini kita tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar bisa sanksi. Setuju? Setuju kan? Setuju. Apa kesepakatan pertama? Belajar dengan serius. Kedua, Aktif. Patuh Aktif dalam pelajaran. aktif, tidak boleh tidur. Dapat tidur, kemudian tidak boleh keluar masuk. Kecuali udah berkali-kali tuh, sekali boleh. Nah, Dua itu kali. jangan, 2 kali nggak boleh. Nah, kemudian dalam berdiskusi kita, dalam kerjakan tugas kita tidak main-main, serius ya. Ya. Nggak sepakat? Ya, alhamdulillah. Kemudian satu lagi motivasi dari kita. Kita akan melihat angka, nilai. Nilai itu ada 2. Bentuk apa ada nilai? Berapa? Bentuk angka atau bentuk Kelihatan. nilai. Nilai angka dan nilai Jiwa. sifat. Nilai sifat ini nilai akhlakul karimah. Nilai baik buruk. Nilai benar salah. Benar salah itu lalu bentuk angka. Nah, misalnya 2 tambah 2 4. Kalau salah berarti kalau nggak 4, 3 salah kan? Kalau nilai baik buruk gimana kita lihat? Iya, di dalam sikap perilaku, akhlak mulia, adab. Nah, itu yang paling penting. Ya. Kemudian nilai itu angka dan huruf. Kalau angka dia kan 1, 2, 3. Dalam huruf A, B, C. Ini tes psikologi. Kalau Bunda tanya nanti
Nilainya berapa? 2C. 2 tambah C. Nilainya berapa? 2. Berapa? 1. 5. Wadi 5. Kamu? 3. Kamu? 2. 2. Kamu? Nela? 3. Berapa? 3. Saja? Iya, belum connect berarti. Berarti kan udah benar tadi. 3 ini kan C. Berarti 2 tambah ini adalah di tepuk tangan Pak Wadi. Ya, itu konsentrasi. Kan kamu udah bilang tadi dari awal. Kan? Ya, ini tes dulu ini. Ya, kan ada 1 A, 2 B, 3 C. Udah tambah tadi. 1 tambah 2 tambah 3. Udah ambil 2 tambah C. Berapa? Oh iya. Karena tadi di C itu 3. berarti nilainya 5. 2. Nah, itu konsentrasi kita di kedepannya. Ambil buku. Buku saya sama Bunda. Ambil buku catatan. Buku ada di meja untuk diperhatikan. Pada minggu ini kita lanjutkan tentang hidup kita adalah NKRI. ini lembaga kita. Tema kita hari ini tema besarnya NKRI. Masih ingat? Masih. Ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tema kita pada hari ini adalah ancaman terhadap negara kesatuan. Judul ya. Ini tema pokok ya. Tema pokok ini judul kita hari ini. Judul materi. Judul materi adalah ancaman terhadap NKRI. Ancaman terhadap NKRI. Kasih gambar ancaman di bawah ini, kemudian analisis. Masing-masing kalian menganalisis menurut pendapat. Amati gambar dulu. Gambar pertama tentang apa? Pemberontakan senjata. Itu tahun berapa tuh? Kemudian pemberontakan senjata itu kita lihat dulu nanti ancaman wilayah di mana. Dan ancaman itu dalam bentuk apa? Kan ada bentuknya ancaman. Berarti kalau kita lihat ancaman pemberontakan senjata, lebih kemana pola pikir kita? Peperangan. Kok senjata itu kan perang. Ya. Itu satu. Yang kedua, perang saudara. Nah, ini perang saudara ini ada senjata nggak? Ada. Ada Lempar batu ya. lempar batu. Siapa itu yang banyak lempar batu itu? Siapa? Anak Demo. Masyarakat kan? Iya. Itu terjadinya perselisihan atau konflik antar wilayah atau daerah yang satu dengan daerah yang lain, disebut dengan demonstrasi. Kita kan istilah demonstrasi. Itu juga sebuah ancaman nggak? Ya. Ancaman. Dan yang ketiga siapa bisa menjelaskan ini? Teroris. Nah, itu terorisme dalam negeri. Berarti terorisme itu adalah yang sangat berbahaya juga di dalam, sangat berbahaya kali. Terjadinya kayak kemarin itu terjadinya bom Bali, Yang di gereja. bukan bom gereja, kayak ya itu konflik juga antara ada yang datang dari dalam atau luar negeri. Ini semua juga ada dalam dan luar
hasil ini kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kemudian kita lihat dulu, kalau nggak ada yang bertanya. Kemudian kita lihat dulu, setelah kalian melihat gambar tadi, coba kalian analisis dulu apa yang dimaksud dengan ancaman. Ancaman yang tadi, sudah kalian lihat tadi, apa yang dimaksud dengan ancaman? Ancaman. Apa yang Anda tahu tentang ancaman? Ancaman tuh dia minta baik-baik tidak jadi, tapi dia mengancam. Ya boleh. Tuangkan di dalam isi buku. Menjelaskan apa yang maksud dengan ancaman adalah buat sendiri bahasa kamu dulu, jangan bahasa buku. Suami baca. Ancaman adalah meminta tapi memaksa. Meminta tapi memaksa, mengancam seseorang itu ya, meminta tapi memaksa. Siapa lagi? Merah? Ancaman adalah suatu tindakan agar seorang merasa takut. Suatu ancaman membuat seseorang itu merasa takut. Karena diancam Karena ancaman tadi, karena dia nurut ya, berarti membahayakan diri sendiri. Dan karena dia kena takut, karena dia melakukan apa yang disuruh. Ya wajib. Artinya dikatakan ancaman, ialah cara terakhir untuk menutup pilihan baik atau buruk, namun tidak cepat memaksa. Dia melakukan sesuatu itu baik atau buruk itu secara paksa. Dan mau pilih baik atau buruk, tapi Karena terpaksa. Jadi ancaman itu siapa yang ancam? orang yang seperti ini, misalnya Aceh bilang mau merdeka, mau kami serang ya. Oh itu berarti ada pilihan tadi. Ada orang yang meneror kita supaya diancam supaya kita memilih salah satu yang walaupun itu jelek kan atau tidak membahayakan negara. Macam rampok kan, kalau nggak dikasih rendah, cocok. Kita kasih terus. Selamat kita. Ya bagus tuh. Tapi kita kan perlu nanti bagaimana cara kita menghindari ancaman tadi, melakukan tindakan kita. Sudah kita lanjut. Itu nanti udah periksa semua ya. Kita lihat dulu. Coba ini menurut teori. Coba baca. Coba baca. Ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara, kesatuan republik. Jadi secara konsep, ya kalian buat betul-betul, semua betul tadi karena tindakan itu ancaman bagi diri kita. Ancaman itu bahaya yang kita takuti sehingga kita nurut tadi. Tapi bagaimana kita cara menanggulangi masalah bahaya ini supaya kita tidak terjadinya suatu ancaman terhadap bangsa dan negara. Kalau diri kita bagaimana kita mengelak supaya tidak terjadi ancaman tadi. Inilah bahaya negara. Pertama kan ada gambar tadi. Karena ada gambar. Kalau kita tidak perlu konflik, berarti apa yang harus kita lakukan? Tindakannya. Salah satunya kita harus cinta kepada NKRI. Cintanya apa? Seperti misalnya kalian mau belajar dengan serius supaya tidak terjadi ancaman terhadap pendidikan bangsa. Karena ancaman bangsa itu terjadinya kebodohan. Bodoh bangsa rakyat, negara kita akan diancam oleh orang-orang yang memanfaatkan kelemahan bangsa dan negara. Makanya kita SDM itu sumber daya manusia itu harus pintar. Maka di situ dikatakan upaya kegiatan dan tindakan baik yang dari dalam negeri maupun luar negeri yang membahayakan keselamatan, keamanan dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah? Enggak perlu catat? Saya nanti catat lagi ya. Banyak lagi ya. Ancaman terbagi beberapa bidang dalam kehidupan. Kalau di sini kita lihat dulu ancaman bidang ideologi.
Ideologi itu pernah dengar apa? Ideologi itu apa? Ideologi ide nih, Ideologi. ide dari pemikiran kan? Ideologi dasar hukum bangsa dan negara. Ideologi kita contoh kemarin itu kan AGG 30 SPKI ingin merubah Pancasila. Nah, ingin merubah dasar negara kita Pancasila. Kan terjadinya kemarin itu di 30 SPKI tahun 1965. Ini merubah dengan komunis. Makanya disebut perombakan Partai Komunis Indonesia dan di Indonesia tahun 1965. Ini merubah. Ini sekarang kita harus hati-hati negara kita. Kenapa? Kalau kita konflik ideologi ini akan terjadi kita dasar negara kita mungkin akan ke komunis. Makanya kita perlu mencintai, menghargai tentang nilai-nilai bangsa Indonesia yang ditanamkan di dalam Pancasila. Makanya Pancasila itu dasar hukum bernegara. Kalau dasar hukum bernegara ini kita sudah tidak ada lagi kita kuatkan, berarti negara kita sudah ambang perpecahan. Jadinya konflik antar saudara tahu semua. Nah, kalau dasar negaranya itu dalam ekonomi, makanya kalian harus pintar, harus cerdas. Inilah belajar. Ideologi dasar negara kita, Pancasila. Undang-undang, kan? Itu. Kemudian kita lagi lihat di bidang politik. Nampak? Kalau bidang politik itu bidang pemerintahan, bidang bernegara, itu bidang politik. Contoh negara kita adalah terbagi dari tiga kekuasaan. Apa aja yang kita tahu? Betul? 3 kekuasaan. Pertama, legislatif. Legislatif itu siapa? Kekuasaan pemerintah dipegang oleh siapa? Presiden. Legislatif itu pemerintahan. Kedua, kekuasaan yang legislatif itu kekuasaan dari DPR. Kekuasaan yang lebih tinggi adalah anggota DPR. Makanya dia sekali tahun 2000 kan memilih DPR kan, kekuasaan pertama. Yang kedua legislatif itu pemerintahan, dipegang oleh presiden dan menterinya. Yang ketiga kekuasaan yudikatif. Yudikatif siapa? Kehakiman. Kita 3 kekuasaan. Pertama legislatif dipegang oleh DPR, termasuk di situ ada MPR dan ada lembaga-lembaga lainnya, termasuk Badan Keuangan Negara. Itu ada kita pelajari kelas 1. Hukum termasuk di dalam bidang kehakiman, bidang yudikatif. Kedua bidang legislatif pemerintahan. Kenapa kita memilih DPR dulu? Kan kemarin kan kita tahu kan contohnya kenapa kita memilih DPR dulu? Karena DPR itu nanti yang melantik presiden. Nah, makanya kemarin kita pilih DPR dulu. Habis itu baru presiden. Kemudian yudikatif nanti ada di dalam lembaga pemilihan nanti. Nggak pakai di. Nah, itu ada dipilih oleh DPR. Itu 3. Makanya di sini dibilang ancaman. Jadi ancaman kenapa terjadi ancaman? Ini Pak RRI ya, apa nih? DPRI. Gerakan Anti Racun ini organisasi setelah Indonesia Merdeka. Sejarahnya. Kita lihat dulu. Kemudian ancaman bidang ekonomi. Apa aja ancaman bidang ekonomi? Kalian yang singkat-singkat aja bilang politik tadi mana-mana tadi ideologi, ini ekonomi. Contohnya ancaman di bidang internal. Ada eksternal dan internal ya. Kalau internal
inflasi, gangguan infrastruktur kebijakan ekonomi. Inflasi, ini negara kita akan terjadi inflasi sekarang. Nah, kenapa? Karena dolar terlalu tinggi kan, harga rupiah terlalu rendah, sehingga di masyarakat terjadi apa? Pengangguran, kebodohan. Lelah karena lelah, dia karena bodoh. Ini tengok kayak kamu, kan kan temen. Dengan itu karena dia nggak ada kerja. Ya udah apa? Tanya. Bentar lagi. Nah ini udah dua. Berarti apabila kita terjadinya ancaman ekonomi, pertama akan terjadi kebodohan, kedua akan terjadi kemiskinan, banyak terjadi pengangguran, dan akan terjadi kriminal. Kalau pengangguran anak bank kan jadi kriminal. Sehingga kita tadi diancam, ancaman tadi. Nah, karena ini ancaman nih. Kita lihat lagi, ini singkat aja, ini ada tugas sama Bunda, karena banyak lagi. Eksternal. Kalau ini internal tadi dari dalam. Ini eksternal dari luar. Internal dari luar, dari dalam. Internal dari dalam negara. Kalau dengan kita dalam diri kita. Kalau eksternal dari luar. Kamu percaya kawan, berarti dari luar. Nah, itu orang kita ini ya, berarti ancaman kamu dari luar. Tapi kalau diri sendiri malas, itu dari sendiri. Nggak mau belajar, itu dari sendiri. Bisa dibedakan? Ini udah ancaman ekonomi kan? Ancaman ekonomi terbagi dua tadi kan? Ada eksternal dan eksternal. Ancaman ekonomi kan secara umum, sebenarnya ada internal dan ada eksternal. Eksternal ketergantungan pada orang lain, tergantung pada orang lain. Maka hidup kita selalu nggak ada percaya diri. Harus tanya bang, kayak mana mau nggak ya? Kok tanya dalam bentuk ilmu boleh. Nggak usah, karena dia percaya diri. Percaya diri misalnya apapun dia nyontek. Harus dengar orang bilang dulu. Jangan bilang dulu. Kalau nggak bergerak. Tapi kalau kita minta motivasi boleh. Motivasi dalam bentuk kebaikan. Kok saya nggak bisa buat ini, kan cara melangkahnya itu boleh. Tentang membaca tentang agama pun boleh. Asal tanya dulu. Jangan kita jadi kalau misalnya mau salah dari ini, apa yang salah itu? Berarti itu kan ancaman bagi pribadi kita dari luar. Internal kita percaya tadi. Oh iya juga. Kedua kita percaya. Kemudian daya asing, daya saing. Daya saing ini apa maksudnya? Itu bagus kan? Bersaing dalam bentuk positif, jangan negatif. Yang bersaing dalam bentuk ilmu boleh, dalam bentuk prestasi boleh. Bukan bersaing Berjualan? Bersaing dan jualan boleh, asal kita tidak menggunakan punya orang, ngerti? Biar banyak yang beli market saya, dia guna-gunain. Jangan ada ilmu jahat. Santet jangan, itu nggak bagus. Habis itu yang cepat kaya jual narkoba. Itu udah nggak bisa, nggak udah kriminal. Oh, kriminal. Iya, akibat kemiskinan tadi disuruh bawa narkoba, kamu bawa. Kan ini banyak di gambar, ini contoh nih ancaman ini apa ya nih tentang pabrik emas ini. Ini kan ekspor impor ini kan kita nggak tahu apa di dalamnya. Kita harus hati-hati ya. Orangnya perbatasan seperti mana-mana, kalau perbatasan itu yang menjaga ketat itu keluar masuk barang itu ada imigrasi. Itu ada cukai. Kalian membantu kerja bea cukai, banyak uang. Kemudian kinerja ekonomi yang belum baik. Kita banyak peluang kerja sedikit. Gimana tuh? Singapura kan? Itu perbatasan Indonesia kan, perbatasan dalam pulau masuk. Singapura kan? Bukan Indonesia.
ancaman bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya, konflik horizontal yang berdimensi, SARA. SARA itu apa pandangannya? Suku, agama, ras, antar golongan. Ini terjadi seperti ini pada apa? Aceh. Bendera partai Aceh ini kan ini agama. Jadi terjadinya konflik antara persaudaraan. Mudah-mudahan kita udah ada MOU, kan? Kalau perang lagi gimana, Bu? Hah? Kalau perang lagi gimana? Mudah-mudahan tidak lagi. Nggak mau ya. Jangan lagi. Kita kan nggak tahu Gaza, ya Gaza dengan Palestina, dengan Israel itu. Jangan lagi. Itu sayang anak kita. Pemuda itu udah tua, nggak mati lagi. Kalian kita belum mulai hubungan. Mudah-mudahan kita hidup damai. Kan? Satu lagi ancaman di bidang sosial budaya lagi adalah tentang HP. Teknologi HP ini ancaman paling serius nih. Ya, anak-anak main HP cepat juga. Terbodoh. Nggak lagi. Bukan dipergunakan kalau di sini kan bisa digunakan untuk cari apa namanya? Bukti, foto. Cari Telepon. skill. Biar bisa kita dapat uang yang bagus, halal. Ini enggak kita jangan rusak mental, rusak mata lagi. Sehingga mental yang banyak rusak anak-anak kan, sehingga gangguan mental dia terlalu susah dia kesehatannya. Itu paling berbahaya. Jadi marah sendiri ya. Ini merasa diri dia kayak sama dengan kita sudah apa namanya kecanduan kayak narkoba. Sekali anak-anak itu marah, karena dengan orang tua dia apa namanya marah-marah orang tua dan sudah tidak menghargai lagi orang lain. Ini akibat kecanduan HP. Dan silaturahmi kita sudah putus karena dia ingin mandiri, individual. Kemudian sudah ancaman di bidang pertahanan keamanan. Kita lihat ancaman keamanan ada agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata seperti Bunda tadi, sabotase, teror, ancaman laut, udara, serta konflik komunal. Komunal ini adalah kelompok tertentu. Ada yang bertanya? Ini ada, boleh bertanya dulu, ada lembar LK, Bunda, lembar kerja. Arti berpasangan 1, 2, 3. Karena ini berapa lebih ya? Boleh ditanya dulu? Banyak? Itu Bu. Tulis di buku masing-masing. Jangan dicoret ya. Dengar dulu. Bunda kasih tahu. Saya lagi. Tujuan kalian membuat ini untuk mengidentifikasi itu lebih dari satu ya, lebih dari satu, 1, 2, 3, mengidentifikasi, mengurutkan dan menganalisis. Setelah urut, analisis itu menjelaskan berbagai bentuk ancaman, lihat di situ, berbagai bentuk ancaman dan dapat menunjukkan contoh ancaman tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. Nah itu kan bidang kehidupan yang sudah bilang tadi, ada bidang politik, ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan keamanan, kan ada tadi. Kemudian lihat dulu, ancaman ini kamu baca dulu. Ancaman merupakan potensi yang dan terjadinya situasi yang merugikan keamanan, kedaulatan dan integritas bernegara sesuai undang-undang ini. Kan? Yang perlu kalian lihat apa di sini? Ancaman merupakan faktor utama yang mendasar dalam menyusun desain sistem pertahanan negara, baik yang bersifat aktual maupun yang bersifat potensial. Aktual itu yang kalau aktual itu yang alami, aktual yang pasti, yang alami dia ancaman tadi. Apa aktualnya?
Contohnya apa? Bisa kalian berikan apa aktualnya? Bisa apa aktual? Aktual itu yang alami, misalnya seperti banjir bandang, ada. Aktual itu yang longsor. Kan ada juga gangguan itu kita, tidak mesti gangguan dari orang aja. Kebakaran itu kan nggak mesti orang bakar, kan bakar sendiri. Tsunami yang aktual. Kemudian yang satu lagi yang potensial. Potensial itu yang terjadi dari orang lain. Yang tadi gangguan dari gaconya tadi peperangan. Kan tadi udah contoh tadi. Bom Bali atau misalnya kita peperangan, resi itu kehidupan, itu yang potensialnya. Yang aktual itu yang alami, kejadian tadi. Cuma kemudian ancaman di sini, karena kan sesuai bunda yang dijelaskan tadi. Misalnya ancaman dapat dibedakan berdasarkan jenis sumbernya, bentuknya. Kemudian ancaman tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang sebagai berikut. Di sini udah buat bidang ekonomi pertama. Kemudian bidang sosial. Kedua bidang sosial budaya. Keempat bidang politik. Jadi keempat bidang pertahanan keamanan. Ada 4 kan tadi? Bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik dan bidang pertahanan keamanan. Kan udah jelaskan tadi kan? Kemudian yang dapat dilakukan setiap kelompok sebagai berikut. Pertama bagi kelas 4 kelompok secara berpasangan. Kan berpasangan udah buat tadi kan? Berpasangan. Kemudian setelah itu pilih salah satu bidang. Kalian bidang masing-masing satu bidang. Pertama bidang ekonomi. Siapa bidang ekonomi? Merah. Kelompok merah. Bidang sosial budaya. Bina. Kemudian bidang politik. Sini. Kemudian bidang pertahanan keamanan. Ini bertiga. Bidang pertahanan keamanan. Bertiga mana nih ya? Enggak, dengan keamanan aja. Biar kamu boleh ngurin banget. Kemudian bacalah kembali materi tentang ancaman yang kali. Ada apa itu? Bisa. Kalau ada buka aja. Karena ada macam karempu. Ada. Kalau dikontrol oleh kamu nggak apa-apa. Boleh. Kemudian setelah disimpulkan mengamati temukan dalam setiap dalam lingkungan di sekitar kalian, pengalaman kalian, identifikasi dan analisis bentuk-bentuk ancaman dari bidang tersebut dan berikan contoh ancaman tersebut. Orang ancaman misalnya kalian buat ancaman tadi misalnya demonstrasi antar warga, jelaskan sedikit. Karena analisis tadi belum buat analisis. Kemudian kenapa contohnya apa? Bidang sosial budaya tadi. Sosial budaya banyak kali itu pelanggaran ancaman. Kemudian susun hasil temuan kalian dalam bentuk sebuah laporan singkat sekalian temukan buat aja di buku. Kemudian baru kita melakukan presentasi supaya nanti jangan berhenti. Yang lain bisa menanggapi. Matiin dulu ya, matiin dulu. Yang tutup mana tutup ya kak? Tutup lampu tuh. Tutup lampunya. Oke buku aja. Biasa ada kan? Ada tutupnya ada. Tadi lampu ya. Ya dilanjutkan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bidang politik ingin mempresentasikan diskusi kami. Judul dari tema kami yaitu ancaman terhadap NKRI di bidang politik.
dari dalam juga teror suatu ancaman yang membahayakan bagi bangsa dan negara. Itu teror namanya. Contoh kan begini, jadi dalam bidang politik terornya. Contoh misalnya kita tadi tentang perebutan kekuasaan. Ada pihak yang tidak setuju dengan satu kelompok, karena ada persaingan tadi kan. Yang kemarin kita ada dua kubu presiden pertama, presiden kedua misalnya, ada dua pilihan. Kubu pertama tidak menerima meneror masyarakat, supaya dia yang dia ajak itu kita mematuhi, mengikuti dia. Yang sama satu. Sehingga terjadinya pembakaran di gedung-gedung, kan ada demo teror. Ancaman dari itu berbahaya sekali. Kalau dari luar mungkin penyerangan dengan tiba-tiba. Kemudian memasukkan ini obat-obat terlarang, narkoba, supaya masyarakat Indonesia lemah. Dalam itu dibuatlah kita jual pertama dikasih secara tanpa uang. Sudah ketagihan kita kan harus beli. Orang kena narkoba jahat, Jahat. rusak pikiran. Karena dia sudah kecanduan. Kalau nggak dia beli, berarti dia akan orangnya gimana ya? Lemas, nggak fit. Suka kasar, marah-marah, mata merah, kasar ngantuk-ngantuk dia. Kadang melawan kalau nggak ada kena itu melawan dia. Orang tua nggak tahu orang tuanya. Salah itu sampai dia belum. Itu tadi teroris, ancaman yang paling berbahaya. Ada yang bertanya lagi cepat, ada kelompok lagi, ada bertanya? Silakan, Pak. Tentang apa dia ini? Itu tentang ancaman bidang politik. Tapi kamu jangan tanya yang tidak di luar itu, karena ada bidang lain nanti. Nggak ada. Nah, itu disebut langsung. Nanti ada orang enggak. Karena waktu kita. Ini menjual. Apa yang mau nanya apa dulu? Mau nanya apa? Ada yang penasaran? Contoh politik luar negeri. Contoh politik di luar negeri. Politik luar negeri semua, kalau ada negara ada politik. Politik itu bernegara. Karena setiap negara itu punya kekuasaan. Kekuasaan orang itu juga ada pemilu. Contoh misalnya di Amerika, dia sistem politiknya demokrasi liberal. Berarti dia sesuai dengan dasar hukum politik di negara tersebut. Kan setiap negara itu beda-beda politiknya. Jadi politik itu adalah negara, bernegara. Di dalam negara ada kekuasaan, ada sistem pemerintahannya. Kayak kita ada pembagian kekuasaan itu kita saling mendukung. Tapi kalau negara orang pemisahan langsung, ya katanya menang partai Demokrat. Berarti dia aja yang menguasai. Gitu. Enggak ada partai banyak udah bergabung dalam pemerintahan. Ya, beda negara, beda sistem pemerintahannya, sistem bernegara. Ada beda lagi dengan sistem saja kerajaan. Ya, terima kasih. Kemudian presentasi dari kelompok kami juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung. Kami Enggak, orang ini duluan. siapa kabar? Maju aja. Apa yang ada apa. Nanti buku itu kasih mau bunda ya, mau beli nilai ya. Mas siapa mau? Yuk. Maju tiga. Maju. Ini yang serius ya, jangan main ya. Kalau main bunda mau. Siapa bacanya? Ya, kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok Strawberry ingin mempresentasikan
Contohnya pemberontakan bersenjata, contoh perang, konflik antar suku dan teroris. Seperti 2005 silam di Aceh, komplotan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, yang meminta perpisahan atau kemerdekaan negerinya sendiri, sehingga terjadi pemberontakan senjata yang sangat panjang dan memakan banyak merenggut nyawa orang-orang yang mempertahankan tanahnya, sehingga semua aparat pertahanan ikut turun untuk menghentikan ancaman tersebut agar tidak lagi berlanjut atau merugikan nyawa. Dan juga saat 2020 ini KKB masih berlanjut, mereka telah diamankan oleh aparat keamanan negara. Oke, dan semuanya ini ada yang bertanya? Ini banyak pertanyaan kalau tidak. Sudah tanya lagi. Apa tanya ya? Apa perlu pertanyaan di sini? Mau nanya apa? Ada pertanyaan dari kawan-kawan sekalian? Ya, ada yang ingin bertanya? Ada apa yang disebut dengan lain? Ancaman di dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, uraikan sedikit ya. Ancaman di bidang pertahanan keamanan ini ada dua. Pertama bentuk militer, kedua bentuk non militer. Yang non militer yang sudah disebut tadi bentuk aktual ya. Ya. Aktual tadi itu non militer. Aktual tadi. Kalau militer itu salah satunya, contohnya adalah seperti peperangan, perang yang militer, ancamannya. Kemudian agresi, sabotase. Sabotase tahu apa bahasa? Apa sabotase? Data negara. Sabotase penting data negara. Sabotase. Atau memutuskan apa namanya jaringan negara. Sehingga isunya sehingga terbuka dan hasilnya. Sabotase itu punya. Bukan berbahaya. Makanya negara harus, keamanan negara itu harus kuat. Jangan terjadi sabotase tadi. Orang tahu terus kelemahan negara kita. Tapi kelemahan itu oleh negara perlu ditutupi. Ada di dalam database negara. Sabotase itu muncul di data negara. Agresi itu adalah pemberontakan. Dan sama dengan seperti tadi separatis, teroris. Teroris itu dia mesti datang dari militer, ada dari non militer. Teroris tadi, karena teroris itu mungkin apa namanya suatu ancaman yang apa namanya untuk merusak suku dan bangsa. Jadi kan teror. Kemudian di dalam bidang pertahanan keamanan ini yang disebutkan oleh si Wadi tadi tentang apa? Gam di Aceh. Tentang salah satu itu konflik apa tuh? Konflik Antar negara. horizontal. Horizontal itu antara dalam negara. Horizontal itu karena kita ingin Bisa dari Indonesia. akibat apa? Nah, kita kan lihat akar-akarnya dulu. Berapa bisa ya? Apa? Akibat tidak adil. Akibat ketidakadilan. Mungkin dalam pembagian pendapatan hasil daerah atau pembangunan di daerah tidak merata. Contoh kita, mama kita ada anak 3. Untuk adik dibeli terus baju, kita nggak dibeli baju. Nambah. Tidak keadilan. Ada sesuaikan, kalau adik dibeli baju kita beli sepatu. Beli itu nggak sama ya, sesuai kebutuhan. Gitu. Akibat terjadinya konflik horizontal tadi. Ada lagi pertanyaan? Punya Boleh. contoh lain dari kan selain gam. Konflik. Ya, konflik selain gam. Dari satu contoh. Nanti tadi PKB tadi. Kami jelaskan dulu masih
PKB itu apa? Dia nggak tahu. Apa aja? Tapi apa? Yang memisahkan diri dari AKB itu di mana posisinya? Papua. Papua. Senjata juga angkatan Papua. Dia juga sekarang masih konflik kan? Dia juga ada nggak mau nih karena nggak adil lah. Mungkin akibat dia tidak Mas. keadilan, dari keseluruhan, tapi dia belum adanya kesepakatan. Selalu dari sepakati tapi selalu dia tidak menerima. Mudah-mudahan ke depan negara kita akan lebih baik dan terhindari dari berbagai ancaman tadi. Terima kasih, ya cuma selesaikan dulu. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami dan sudah bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di dalam nanti kita terakhir kita kan ada tes. Nah, udah tes satu dulu ya. Sudah kita akhiri. Kita ada penilaian secara kuis. Kuis saja benar ya. Siapa yang cepat itulah nilainya nanti. Jelaskan sekarang. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan ancaman. Ancaman adalah satu peristiwa yang membuat seseorang itu merasa dirugikan dengan cara menjatuhkan seseorang. Ya, ancaman itu ancaman pada seseorang yang sekiranya seorang itu tidak nyaman atas. Yang menyebabkan seseorang Ya, tepuk tangan untuk yang kedua, yang paling mudah. Identifikasikan atau sebutkan macam-macam bidang ancaman yang sudah kita pelajari. Keamanan, tepuk tangan. Kemudian kita lihat lagi, buat satu lagi, berikan satu contoh ancaman yang sudah nggak usah lagi ya. Berikan satu contoh ancaman di bidang ekonomi. Korupsi, Rida. Tepuk tangan dulu, Rida. Ya, terima kasih karena waktu kita sudah habis. Sebelum kita tutup pelajaran, kita ambil kesimpulan pada hari ini bahwa ancaman ini adalah ada dua, ancaman militer dan ancaman non militer. Dan contoh-contohnya sudah kita pelajari tadi, ancaman militer termasuk perang, teroris, dan ancaman di bidang apa namanya? Apa tadi? negara. Ya, militer yang di dalam. Sedangkan yang tadi teroris, Teroris. apa? teroris, Teror sama dengan teroris. Teror itu bukan orang. Apalagi pemberontakan bersenjata. Dan ini salah satu lagi kalau ancaman di dalam. Kalau di luar aktual yang non militer, yang militer itu ancaman peperangan, perang. Boleh juga ada juga perang saudara tadi dalam bernegara, kan dalam. Kemudian kesimpulan kita kali ini adalah macam-macam ancaman dalam setiap bidang. Yang bidang yang sudah kalian pelajari tadi. Kemudian ada lagi salah satu ancaman yang sangat berbahaya bagi kita. Contohnya ancaman bidang telekomunikasi. Telekomunikasi itu termasuk ancaman global. Ancaman global ini yang sekarang merusak generasi akan datang. Kenapa? Karena ancaman global ini lebih kepada kelalaian, hingga terjadi kebodohan. Ini yang penting sudah kita bawa kalian. Kadang ada sektor non militer kan. Global ini lebih kepada tadi telekomunikasi. HP mempergunakan tidak wajar, tidak sesuai dengan umur kita. Kemudian kita pergunakan untuk menipu orang, mempergunakan kepada hal yang tidak baik.
Berarti ke depan secara internal ancaman global ini adalah kita dapat menjaga masing-masing diri sendiri dan keluarga sendiri. Ya. Kita pergunakan HP sepenuhnya dalam belajar, bukan tak boleh kalau kita mencari pelajaran itu boleh, tapi ada hal-hal tertentu. Tidak semua kita masukkan HP, kalaupun guru bilang perlu kita masukkan. Karena semua ilmu ada juga di situ yang bermanfaat, sesuai dengan yang kita pelajari. Nah, berarti salah satu ancaman global ini harus disikapi oleh setiap individu ya. Ya, terima kasih pada kali ini, lebih kurang minta maaf. Kita sebelum itu kita baca doa sekali dulu. Aku lupa. Ya, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.